Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit, dan semoga kita tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang kelima ini kita akan membahas tentang domain pengembangan dalam sistem teknologi pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sistem dalam teknologi pendidikan itu meliputi 6 hal, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian dalam pendidikan. Nah, pada pertemuan kedua kita sudah membahas urgensi teknologi pendidikan, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat itu menimbulkan disruption. Nah, disruption ini atau seperti banjir seperti pada zaman Nabi Nuh. Oleh karenanya kita perlu sekoci untuk mengatur teknologi dan informasi serta komunikasi di dalam kerangka untuk pendidikan maupun pembelajaran. Nah, kita pada pertemuan ketiga juga sudah membahas urgensi teknologi pendidikan dengan memahami falsafah. Nah, dengan pertemuan pertama tentang kontrak belajar dulu, lalu pertemuan kedua ini, lalu pertemuan ketiga ini, lalu pada pertemuan yang keempat kita membahas desain. Ini minggu kemarin. Kita pada kesempatan hari ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang domain pengembangan. Nah, domain pengembangan ini mempunyai 4 subdomain, yaitu teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu berbasis internet. Yang dimaksud dengan domain pengembangan atau kawasan pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi domain desain ke dalam bentuk fisik. Jadi di dalam desain kemarin kita sudah merancang berbagai hal, termasuk dengan merancang dengan model Dick and Carey. Nah, pada domain pengembangan ini adalah penerjemahan fisik. Jadi spesifikasi yang sudah kita kembangkan dalam desain itu kita terjemahkan atau kita wujudkan dalam teknologi cetakkah, teknologi audiovisualkah, atau teknologi berbasis komputerkah, atau teknologi terpadu atau internet. Nah, gambar ini nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ini adalah domain pengembangan di subdomain teknologi terpadu atau internet. Nanti di akhir akan kita pahami bersama-sama dengan berbagai macam contohnya. Ya, berikutnya kita akan bahas satu persatu subdomain teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku dan bahan visual, terutama melalui proses mekanis dan fotografis. Teknologi ini adalah dasar untuk pengembangan dan pemanfaatan dari kebanyakan bahan pelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa cetakan. Teks dalam penampilan komputer adalah contoh penggunaan teknologi komputer untuk produksi cetak. Apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk cetakan, inilah yang merupakan teknologi cetak. Karakteristik teknologi cetak yang pertama itu teks dibaca secara linear. Nah, perbedaannya kalau visual di ruang menurut ruang, tapi kalau ini adalah dibaca secara linear. Contohnya adalah ini buku yang pernah saya tulis.
Saya kasih judul Sekolah Ramadan, Aturan Zahir, Batin, dan Rahasia Hikmahnya. Oke, teknologi cetak yang kedua karakteristiknya adalah memberikan komunikasi satu arah. Jadi tidak bisa diskusi dengan buku, tidak bisa juga diskusi dengan visual seperti video, itu tidak bisa. Tapi video, tapi buku memberikan informasi-informasi. Kita tidak bisa bertanya kepada buku, tidak bisa bertanya kepada video. Artinya ini adalah berbentuk visual statis, bisa dilihat. Yang keempat, pengembangannya sangat bergantung pada prinsip linguistik dan persepsi visual. Prinsip-prinsip linguistik itu adalah bahasa. Tentu kalau kita membuat satu buku untuk anak-anak, berbeda buku untuk anak mahasiswa. Anak TK kebanyakan gambar, nah kalau mahasiswa kebanyakan tulisan, jarang sekali gambar, walaupun bisa saja seperti itu. Tetapi untuk anak-anak tidak mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa linguistik yang tidak dipahami oleh anak-anak tersebut. Keduanya berpusat pada pembelajar, artinya saat teknologi cetak itu digunakan sebagai pembelajaran, maka pembelajar itulah yang harus aktif untuk membaca maupun menonton video itu. Yang keenam, informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh pemakai. Jadi baik guru, baik dosen maupun murid maupun mahasiswa menghadapi buku, menghadapi video itu bisa diorganisasikan ulang, diputar ulang, dibaca ulang, lalu diorganisasikan, distrukturkan oleh dosen maupun oleh mahasiswa itu sendiri. Berikutnya, dasar pengembangan media cetak itu adalah yang berkualitas. Dasarnya harus didasarkan pada teori psikologi, khususnya teori belajar, sosial kultural peserta didik, desain instruksional sebagaimana kita pelajari kemarin, dan riset fitur-fitur tipologis bahan belajar cetak yang dapat membantu peserta didik untuk belajar. Riset fitur-fitur tipologis ini seperti kalau dulu buku dalam bentuk stensil, dalam bentuk tulisan yang seperti diketik itu, kertasnya yang masih putih buram itu, yang buram, itu adalah fitur-fitur tipologis. Tentu untuk anak-anak tidak tepat, untuk anak TK dengan kita menggunakan bahan cetak yang dengan kertas yang buram seperti itu. Apalagi saat ini kita menggunakan fitur-fitur tipologis yang menggunakan kulit atau daun, itu adalah kurang tepat. Saudara-saudari, oleh karena itu bahan belajar cetak harus didesain tidak hanya memperhatikan segi kebenaran materinya saja, tetapi juga harus ketepatan komunikasi, tata saji, dan pedagogisnya. Berikutnya saudara-saudari, jenis visualisasi media cetak itu dapat berbentuk gambar, foto, lukisan, bagan, diagram, grafik, skema, flowchart, ilustrasi, kartun, dan tulisan hias. Selain itu dapat juga dalam bentuk desain, grafis, warna, ukuran, jarak, bentuk, jenis, huruf, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh buku yang kami susun dengan salah seorang dosen prodi hukum Islam pada tahun 2018 kemarin. Oke, nanti kita akan coba pelajari secara terperinci. Nanti akan saya sajikan link-linknya, Anda bisa pelajari bagaimana mendesain dan mengembangkan dari desain itu, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk fisik seperti ini. Oke, nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Selanjutnya kita pelajari tentang subdomain yang kedua, yaitu tentang teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan audio tentu melalui pendengaran, dan visual melalui penglihatan.
Peralatan audiovisual memungkinkan proyeksi gambar hidup, pemutaran suara, dan penayangan visual yang berukuran besar seperti film bingkai, dan transparansi. Nah, di antara teknologi audiovisual itu adalah televisi. Ini adalah merupakan teknologi yang unik yang ditemukan, yang kemudian dikembangkan menjadi komputer dan terpadu. Karakteristik dari teknologi audiovisual itu adalah bersifat linear, seperti buku tadi, seperti cetak, menampilkan visual yang dinamis, digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh desainer pengembangannya, cenderung berupa bentuk representasi fisik dari gagasan yang real dan abstrak, dikembangkan berdasarkan prinsip psikologi tingkah laku dan kognitif, sering berpusat pada guru, kurang interaktif dengan pembelajar. Contoh dari terjemahan karakteristik teknologi audiovisual ini sebagaimana bisa kita amati dengan video berikut. Seorang mukmin itu mampu menerima dengan baik takdir-takdirnya kalau dia menyaksikan kebaikan pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu berilmu, mengetahui betul-betul Allah, siapa Allah, pasti tidak pernah akan meragukan dengan takdir-takdir Allah. Pasti keimanannya itu menumbuhkan husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Tapi mukmin beneran, sanes mukmin yang mukminan. Mukmin beneran itu adalah mukmin yang betul-betul kenal Allah, atau ya kalau betul-betul ya berproses mengenal Allah lah. Penumbuhan keimanan yang terjadi di seorang mukmin itu kan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit itu menumbuhkan pengenalan yang lebih mendalam kepada Allah. Saat pengenalan yang mendalam ini kepada Allah, maka akan muncul rasa imannya yang kuat, yang itu sampai disebut sebagai orang yang pecinta Allah. Mukmin karena berproses terus pengenalannya terhadap Allah pasti akan menumbuhkan rasa cinta. Saudara-saudari, itu adalah sebuah contoh di mana ini adalah teknologi audiovisual, di mana ini bersifat linear. Lalu kemudian juga menggunakan cara yang sebelumnya ditentukan oleh desainer. Jadi saya sudah mendesain ini sebaik-baiknya sebetulnya, tapi beginilah hasilnya. Yang kemudian gagasan ini bisa gagasan yang abstrak ya, karena agama gagasan-gagasannya sangat abstrak, namun insya Allah bisa dipahami. Yang kemudian juga dikembangkan berdasarkan prinsip psikologi tingkah laku. Jadi urutan-urutan ini, lalu juga audionya tadi itu sudah mempertimbangkan bagaimana dasar-dasar kognitif dan seseorang dan tingkah laku orang. Nah, ini juga masih berpusat pada dosen saja atau guru untuk menyampaikan ini, kurang interaktif ya. Kalau interaktif ya kalau umpamanya kemudian didiskusikan melalui media-media yang lain. Oke saudara-saudari, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi berbasis komputer, subdomain yang ketiga. Subdomain yang ketiga dari domain yang kedua, yaitu pengembangan, yaitu teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer ini merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor.
Beberapa jenis aplikasi komputer biasanya disebut dengan computer based instruction, ada computer assisted instruction atau computer managed instruction. Pengaplikasiannya dapat bersifat tutorial, di mana pembelajaran utama diberikan latihan dan perulangan untuk mengembangkan kefasihan dalam bahan yang telah dipelajari. Permainan dan simulasi untuk memberi kesempatan menggunakan pengetahuan yang baru dipelajari dan sumber data yang memungkinkan pembelajar mengakses sendiri. Nanti akan saya berikan contoh sebuah teknologi berbasis komputer yang pernah saya kembangkan di akhir dari presentasi ini. Jadi karakteristik teknologi berbasis komputer yang pertama, digunakan secara acak di samping linier. Secara acak itu berarti dengan tombol-tombol tertentu seorang pembelajar atau seorang guru, seorang dosen bisa memilih dari mana yang akan dipelajari terlebih dahulu. Nah, oleh karenanya dapat digunakan sesuai keinginan pembelajar maupun menurut cara pandang yang didesain oleh desainer maupun pengembang. Gagasan diungkapkan secara abstrak dengan menggunakan kata, simbol, dan grafis. Ya, nanti akan saya berikan contohnya. Yang keempat, belajar dapat berpusat pada pembelajar dengan tingkat interaksi yang tinggi. Dengan subdomain yang dua yang awal, dengan cetak maupun dengan audio visual, karakteristik teknologi berbasis komputer ini bisa dipakai secara interaktif. Apalagi kalau dikembangkan dengan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Itu bisa lebih interaktif lagi. Oke, saudara-saudari, berikutnya untuk subdomain yang keempat dari desain, domain desain dan subdomain yang keempat yaitu teknologi terpadu berbasis jaringan internet. Ini yang sekarang sering digunakan dan menjadi booming dengan YouTube, dengan yang lain-lain itu. Teknologi terpadu berbasis jaringan internet ini merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Komponen perangkat keras dari sistem terpadu dapat terdiri dari komputer dengan memori besar yang dapat mengakses secara acak, memiliki internal hard disk dan sebuah monitor beresolusi tinggi, lalu kemudian di-upload dengan jaringan internet. Nah, teknologi terpadu berbasis internet ini adalah peralatan pelengkapnya mencakup alat pemutar video, alat penayangan tambahan, perangkat keras jaringan, dan sistem audio. Sedang perangkat lunaknya berupa disket, flash disk, compact disk, program jaringan internet, serta informasi digital lainnya. Kesemuanya dijalankan dan dikendalikan dalam suatu program belajar hipermedia menggunakan sistem authoring seperti HyperCAD atau Toolbooks. Karakteristik dari pembelajaran teknologi terpadu berbasis internet ini adalah digunakan secara acak dan linier. Dapat digunakan sesuai keinginan pembelajar maupun menurut cara pandang yang dirancang oleh desainer atau pengembang. Gagasan diungkapkan secara realistik dalam konteks pengalaman pembelajar, relevan dengan kondisi pembelajar, dan dibawa ke kendali pembelajar. Belajar dapat berpusat pada pembelajar dengan tingkat interaksi yang tinggi. Karakteristik berikutnya yaitu prinsip ilmu kognitif dan konstruktivis diterapkan dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan ajar. Nah, ini berarti berdasarkan tata bagaimana otak itu atau logika-logika berpikir dan konstruksi dari bahan-bahan itu, umpamanya mulai dari yang kecil ke besar, abstrak menuju real, dan yang lain-lain. Yang keenam, belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan kognitif sehingga pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. Yang ketujuh, sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dari banyak sumber. Oke, ini contohnya. Jadi ada teknologi cetak, nanti bisa diakses melalui ini sebuah buku. Lalu teknologi audiovisual, ini tentang tabel bergolong, mata kuliah statistik. Teknologi berbasis komputer, ini tentang teknologi multimedia yang pernah saya kembangkan. Lalu teknologi terpadu atau internet, ini tentang psikologi. Psikologi ini berbasis internet, yang itu materinya adalah Islamic Personality Development. Nah, masing-masing akan coba dilihat, diikuti link-linknya ini.
lalu kemudian dibentuk kelompok, lalu kelompok itu nanti akan saya pandu melalui Classroom, membentuk kelompok, lalu diskusi kelompok secara online melalui padlet.com, padlet.com. Nanti setiap kelompok berdasarkan presensi akan saya bagi. Nanti ada 4 kelompok berarti ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti akan jelaskan di secara online melalui Padlet. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, dan ini beberapa daftar bacaan yang bisa dibaca. Oke, terima kasih saudara-saudari, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjut melalui Google Classroom.